Halo semuanya, selamat datang kembali di YouTube channel Generasi Milenial Malaka Jaya. Gue Rachel, gue akan bercerita tentang kisah dua orang bersaudara. Kalian pernah nggak ngeliat kakak beradik yang memiliki sifat, karakter, dan juga tabiat yang berbeda satu sama lain? Nah, kali ini gue akan ceritain tentang dua orang kakak beradik yang memiliki sifat yang bertolak belakang. Mereka adalah anak dari Adam dan Hawa. Yang tertua bernama Kain, dia adalah seorang petani, dan yang termuda bernama Habel, dia adalah seorang gembala. Pada suatu kali mereka ingin memberikan persembahan kepada Tuhan. Dan sebelum mereka ingin memberikan persembahan, mereka sudah mengetahui jenis dan bagaimana persembahan yang diterima oleh Tuhan. Habel memberikan hasil dari pekerjaannya sebagai seorang gembala, yaitu domba yang terbaik. Dia menyembelih domba ini, mencurahkan darah, dan menaruh domba ini di atas bait suci yang ia bangun sendiri. Dan persembahan ini diterima dengan baik dan diindahkan oleh Tuhan. Tetapi berbeda dengan Kain. Walaupun Kain memberikan hasil panen yang terbaik, yaitu tumbuh-tumbuhan, tetapi persembahannya tidak diterima dan tidak diindahkan oleh Tuhan. Padahal sebelumnya Habel sudah mengingatkan Kain bahwa persembahan yang diterima oleh Tuhan adalah persembahan yang memiliki curahan darah. Melihat hal ini, Kain emosi dan dia marah kepada adiknya. Tetapi Tuhan mengetahui apa yang ada di dalam hati Kain. Tuhan menegur Kain dan memberikan kesempatan pertama kepadanya. Tuhan berfirman kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu, ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Mendengar panggilan ini, Kain menolak panggilan Tuhan karena ia masih diliputi dengan amarah. Dan Kain mengajak adiknya Habel untuk pergi ke sebuah padang. Sesampainya di padang, Kain memukul Habel sampai meninggal. Kemudian Tuhan memberikan kesempatan kedua kepada Kain dengan berfirman dan bertanya, "Di manakah adiknya Habel?" Tetapi kembali Kain menolak panggilan Tuhan dan tidak mengindahkan kesempatan yang diberikan kepada Tuhan, dan dia menjawab Tuhan dengan berkata, "Aku tidak tahu, apakah aku penjaga adikku?" Karena sudah dua kali panggilan Tuhan ditolak oleh Kain, maka Tuhan mengutuk Kain. Tuhan berfirman, "Apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangakkan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara." Mengetahui bahwa Kain dikutuk oleh Tuhan, Kain pun tersadar akan perilakunya dan dia menjadi takut dan dia menjawab Tuhan dan berkata, "Hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini dan aku akan tersembunyi dari hadapanmu, seorang pelarian dan pengembara di bumi. Maka barang siapa yang akan bertemu dengan aku, tentulah akan membunuh aku." Dengan kasih yang begitu besar, Tuhan memberikan Kain kelonggaran akan hukumannya. Tuhan pun memberikan tanda kepada Kain, dan Tuhan berkata bahwa siapapun yang ingin membunuh Kain akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat. Sampai di sini cerita gue kali ini. Ada pelajaran-pelajaran menarik yang bisa kita ambil dari cerita kali ini, yaitu kita tidak boleh membiarkan amarah atau emosi kita mengendalikan kita, sehingga kita tidak bisa berpikir jernih dan membawa kita melakukan hal-hal yang tidak kita inginkan. Pelajaran lainnya adalah tentang penurutan. Dalam buku yang gue baca, yaitu buku Alpha dan Omega, nanti gue akan taruh linknya di description box. Kalian bisa baca, di situ dijelaskan bahwa Kain tidak menurut secara 100%. Kain menurutnya hanya setengah-setengah. Dia menurut untuk memberikan persembahan, dia menurut untuk membangun bait suci, tapi dia tidak menurut bahwa persembahan harus memiliki curahan darah. Sampai di sini cerita gue kali ini. Kalau teman-teman punya pertanyaan atau punya saran, boleh ditinggalkan di kolom komentar di bawah. Jangan lupa like dan share video ini, dan jangan lupa juga untuk subscribe supaya teman-teman gak ketinggalan video-video kita berikutnya. Dadah!